kon ngombe banyu putih yo jelas terserah kamu yo wis ono yo wis enggak cocok terserah mantap apa ya yang menggetang dengan geser kula ajeng lewat ora kula ajeng lewat yang penting kita tidak mengganggu ini karena kita menolak adanya Sandaran ini kita. Semangat, Pak. Semangat. Iya, semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. FPI versus PWI. Mereka saling bertengkar. Mereka melakukan bentrok di daerah Pemalang. Baru-baru ini viral di media sosial. Bentrok yang terjadi antara PWI LS versus FPI. Mereka sama-sama orang Islam. Semuanya Muslim. Tapi kenapa mereka saling bermusuhan? Saling caci maki. Bahkan banyak korban yang terjadi di sana karena bentrokan itu. Banyak yang luka-luka. Kenapa PWI ini semakin mengerikan? FPI pun sama. Kenapa begitu? Seharusnya kita bisa rukun. Ya benar, mereka berlandaskan atas latar belakang pemahaman yang berbeda. PWI meyakini bahwasanya Habaib itu sudah tidak sambung lagi nasabnya kepada Rasulullah. Nasabnya terputus. Habaib yang ada di Indonesia hari ini adalah pendatang dari Yaman, keturunan Yaman dan bukan keturunan Rasulullah. FPI berbeda. Mereka adalah front pembela Islam. Mereka pendukung setia Habib Rizik Syihab. Karena keduanya memiliki pemahaman yang berbeda, akhirnya mereka saling berseteru. Sampai-sampai ketika perayaan peringatan Hari Muharram di daerah Pemalang yang menghadirkan Habib Rizik, kelompok-kelompok PWI berkumpul bahkan menginstruksikan kepada pengurus daerahnya masing-masing untuk menghadirkan pasukan untuk menghadang datangnya Habib Rizik. Tentunya dari pihak FPI sebagai pencinta Habaib itu juga melakukan yang sama. Mereka juga mempersiapkan orang-orangnya, mempersiapkan pasukan untuk menjaga Habib Rizik. Maka tak terelakkanlah bentrokan di Pemalang itu karena kedatangan Habib Rizik yang ditolak oleh PWI kemudian dibela oleh FPI. Bentrokan terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Teman-teman bisa mengakses berita bentrokan ini di mana-mana, di TikTok, di YouTube, ataupun di media yang lain. Di antaranya ini. Bentrokan berdarah terjadi dalam acara peringatan bulan Muharram yang menghadirkan penceramah Habib Muhammad Rizik Syihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu, 22 Juli 2025, malam. Insiden ini menyebabkan 5 orang terluka. 2 ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWI-LS, dan Front Persatuan Islam, FPI, bersitegang saat penceramah Rizik Syihab tiba di lokasi ceramah Desa Pegunda. Ketegangan bermula saat ratusan massa PWI-LS berkumpul di salah satu masjid dan bergerak menuju lokasi ceramah untuk membubarkan acara yang menghadirkan Habib Rizik. Meski aparat kepolisian telah melakukan pemblokiran, sebagian massa PWI-LS berhasil menyusup mendekati panggung pengajian dan mulai melempari dengan batu. Salah satu saksi mata bernama Ahmad, 50, mengisahkan detik-detik bentrokan terjadi, tepat sebelum rombongan Habib Rizik tiba di lokasi. Dalam ceramahnya, Habib Rizik menyampaikan bahwa penyerangan menyebabkan 5 orang terluka. Ia juga meminta aparat keamanan menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Ratusan orang dari PWI-LS dikoordinir melalui pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PD, PWI-LS, Kabupaten Pemalang melalui surat permohonan pasukan kepada seluruh PD PWI-LS di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk pengerahan pasukan menghadang dan menolak kehadiran Rizik. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah korban dan penanganan kasus bentrokan tersebut. Adapun seluruh korban saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang.
Jadi siapa yang salah? Sebenarnya siapa yang salah? Apakah PWI? Apakah FPI? Hemat saya sebagai orang muslim biasa, yang salah adalah yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar kemudian menyalahkan orang yang berbeda pemahamannya dan yang lain, itu adalah yang salah. Jika status FPI di sini merasa paling benar bahwasanya Habib Rizik itu keturunan Rasulullah sehingga orang Islam harus patuh kepadanya karena keturunan Rasulullah, kemudian menyalahkan pemahaman yang lain, itu yang salah. PWI pun sama. Jika pemahaman PWI mengatakan bahwasanya keturunan Habaib itu sudah tidak sambung lagi kepada Rasulullah. Habib-habib Ba'alawi di Indonesia itu sudah tidak sambung lagi kepada Rasulullah. Jika mereka mengatakan bahwasanya Habib itu keturunan Rasulullah, maka itu adalah keyakinan yang palsu, yang bohong. Maka yang mengaku itu, para pencintanya, habaibnya, harus kita lawan, harus kita usir, harus kita serang begitu. Pemahaman yang seperti ini juga salah, karena merasa yang paling benar sehingga yang lain itu dianggap salah, itu adalah kesalahan. Jadi siapa yang salah di sini? Kesalahannya adalah mereka yang merasa paling benar. Teman-teman bisa menilai sendiri. PWI hari ini ngapain? FPI hari ini ngapain? Jadi sekali lagi kita itu harus objektif. Beragama itu harus objektif. Jangan ngikut-ngikut. Orang-orang PWI mengatakan seperti ini, akhirnya kita ngikut kemudian membenci. Padahal sesama umat Islam, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama sholat 5 waktu, puasa ya puasa, zakat ya zakat. Tapi kenapa harus bermusuhan? FPI pun sama. Front Pembela Islam Pencinta Habaib misalkan merasa paling benar sehingga orang yang memiliki pemahaman yang berbeda itu disalah-salahkan. Yang menyalah-nyalahkan inilah yang salah. Yang menyalah-nyalahkan inilah yang salah. Seharusnya kita bisa rukun. Jika ada tesis Kiai Imad misalkan mengatakan bahwasanya nasab habaib itu sudah tidak sambung kepada Rasulullah, ya kita tanggapi hal itu dengan diskusi, dengan keilmuan. Oh ternyata ada penelitian seperti ini loh, ya kita diskusikan apakah penelitian ini bisa diterima, apakah ada penelitian lain yang mengatakan sebaliknya. Ranah-ranah diskusi inilah yang baik. Jadi tesisnya Kiai Imad itu tidak salah, itu adalah baik karena itu adalah keilmuan. Ya kita tanggapi dengan keilmuan, bukan dengan perbedaan kemudian saling menyerang. Ini yang tidak boleh. Menanggapi hal ini, PBNU menyoroti bahwasanya negara atau instansi yang memiliki wewenang, yang memiliki kekuasaan harus menjadi penengah, harus menyelesaikan persoalan ini. Jadi dalam hal ini polisi harus menjadi penengah. PBNU mengatakan demikian. Kemudian PBNU melalui Kiai Afif, Wakil Rais Am, menyatakan bahwasanya orang yang cinta secara berlebihan itu tidak baik. Benci secara berlebihan itu tidak baik, sewajarnya saja. Orang yang cinta secara berlebihan, asobiyah atau bi'iyah, katanya Kiai Afif, itu tidak baik. Karena Rasulullah tidak demikian, meskipun yang dicintai adalah Rasulullah. Berlebihan itu tidak baik, fanatik secara berlebihan itu tidak baik. Pun sebaliknya, benci secara berlebihan itu tidak baik. Dan yang terjadi di sini, FPI itu cinta sekali secara sangat berlebihan kepada habaib sampai orang yang berada di seberang habaib itu dilawan selawan-lawannya. PWI pun sama. PWI meyakini bahwasanya habaib itu adalah orang yang berbohong. Nasabnya tidak sambung kepada Rasulullah. Akhirnya mereka menentang, melawan. Karena keyakinan itu fanatik yang berlebihan itu yang tidak baik. Jadi sama-sama Islam itu harus rukun, pun jika perbedaan ya itu ranah keyakinan, ranah ilmu, ya kita sikapi dengan keilmuan. Karena Islam itu harus membawa damai, bukan kerusuhan. Sama-sama Islam, sama-sama sholat, kenapa harus bertengkar begitu? Jadi demikian teman-teman, kita itu harus objektif, kita itu harus beragama dengan akal, jangan ngikut-ngikut. Orang mengatakan dia salah, kita lawan, ikut. Dia salah, kita lawan, ikut. Itu yang tidak baik. Kita harus rukun.
Kita harus rukun sebagai umat Islam. Kita harus menjadi contoh rahmatan lil alamin. Rasulullah datang ke dunia ini untuk memperbaiki amal, memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlak. Lah kenapa umatnya mempertontonkan akhlak yang buruk dengan saling bentrokan, saling tukaran, saling bermusuhan. Jadi kita harus rukun teman-teman. Kita harus rukun. Selesaikan permasalahan ini dengan sebijak-bijaknya, dengan musyawarah, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang dingin. Karena sekali lagi kita adalah saudara seiman, seagama. Demikianlah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.